Meski ada yang berpendapat proses hukum Basuki Cahayapurnama terlalu lama dalam proses, namun pihak kepolisian membuktikan kinerjanya dengan menyerahkan berkas penyidikan dan lengkap diterima pihak kejaksaan. Berkas perkara tahap 2 beserta 51 barang bukti telah diterima Kejaksaan Agung. Kejaksaan pun memastikan berkas perkara dugaan penistaan sudah dilimpahkan ke pengadilan. Saya jelaskan di sini bahwa tadi kita sudah melakukan tahap 2 dan pada saat ini perkara atas nama tersangka Insinyur Basuki Cahayapurnama telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Masalah tidak ditahannya Basuki Cahayapurnama juga turut disampaikan pihak Kejaksaan Agung. Karena SOP Kejaksaan Agung yang menerapkan bila penyidik tidak menahan, Kejaksaan pun akan melakukan hal yang sama. Ditambah, Basuki sebagai tersangka dianggap kooperatif. Kasus penistaan agama yang menimbulkan aksi yang juga menjadi sejarah dalam dunia hukum di Indonesia ini kini menjadi perhatian publik di dalam maupun di luar negeri. Kehadiran saksi ahli dari jaksa penuntut umum dan kuasa hukum akan segera menjadi perhatian masyarakat. Dan keputusan hakim nantinya akan tercatat dalam sejarah hukum di Indonesia. Pemirsa, sidang perdana Ahok akan berlangsung pada Selasa pekan depan berlokasi di PN Jakarta Utara sesuai dengan lokasi di mana Ahok menyitir soal surat Al-Maidah dalam kunjungannya ke Kepulauan Seribu pada September 2016 dengan kapasitas sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dan kami sudah kedatangan 4 orang tamu, paling kanan adalah jubir atau tim kuasa hukum Ahok, Bang Ruhut Sitompul. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Ada Bang Ahmad Yani dari tim advokasi Gerakan Pengawal Fatwa MUI. Selamat malam, Bang Yani. Ada Pak Abu Bakar Al-Habsyi dari PKS, dari Komisi 3. Selamat malam, Pak Abu. Selamat malam dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pak Supardi Ahmad, pakar hukum pidana. Selamat malam, Pak Supardi. Saya ke Pak Abu dulu. Pak Abu, tadi Komisi 3 rapat dengan Kapolri. Untuk spesifik kasus Pak Ahok, apakah dibahas secara khusus dan mendalam? Sangat dalam dan sangat dinamik. Tadi pertemuan cukup panjang. Paling tidak tadi itu adalah mengklarifikasi beberapa hal. Termasuk masalah-masalah lapangan mulai dari 4.11 sampai 2.12 itu. Termasuk kasus-kasus Ahoknya sendiri. Apa poin-poin penting dalam kasus Ahok, Pak Abu? Dalam kasus Ahok intinya adalah sudah ditemukan ya dua barang bukti dan dia sudah langsung dikirimkan ke P21 Kejaksaan. Artinya sudah selesai di kepolisian, tapi kepolisian tidak menahan. Diserahkan kepada Kejaksaan, waktu singkat Kejaksaan pun memberikan kepada PN Utara. Pengadilan. Nah, kita tunggu saja di pengadilan. Apakah ada pertanyaan mengapa Pak Ahok tidak ditahan seperti yang disuarakan anggota DPR juga? Banyak sekali pertanyaan mengarah pada masalah Ahok, kenapa kok nggak ditahan? Gitu. Tapi jawabannya itu adalah kembali kepada lembaga-lembaga terkait yang akan berlanjut. Maka kita berharap besok di pengadilan ini bisa ditemukanlah paling tidak ada satu kejaksaan yang tim JPU yang profesional ya, menguasai permasalahan, dan kedua hakim-hakim yang independen dan objektif lah. Baik. Itu yang kita harapkan. Bang Ruhut, kejaksaan juga sama seperti Polri tidak menahan Pak Ahok. Komentar Anda sejauh ini? Nah, sebelumnya saya ingin luruskan, saya lagi proses, saya memang mundur dari DPR. Mundur dari Partai Demokrat juga? Dari DPR, jadi selama saya di DPR kan saya cuti. Jadi sebelum saya menerima kepres pengunduran diri saya sekarang ini bukan kuasa hukum, tapi saya juru bicara Ahok Jarot. Kuasa hukum Pak Ahok Jarot dipimpin oleh Sera dan diikuti oleh kawan-kawan lain, termasuk dari P3-nya Jan Farid. Kayaknya berat ya tinggal di Demokrat ya? Demokrat bukan partaiku yang pertama, partaiku yang terakhir. Jadi sekarang aku menjadi tokoh independen sama dengan Ahok. Baik, balik ke pertanyaan saya tadi seperti apa? Komentar Anda soal tidak ditahannya Pak Ahok oleh Kejaksaan maupun oleh kepolisian. Jadi itu hak subjektif dan hak objektif daripada kepolisian. Dan Kejaksaan karena kepolisian tidak menahan, karena SOP mereka melanjutkan apa yang dilakukan kepolisian, jadi mereka juga tidak menahan. Jadi itu. Baik. Bang Yani, Anda sebelumnya juga
bersuara keras di luar sana ingin agar kasus ini cepat transparan dan termasuk Pak Ahok juga ditahan. Ya, kalau kita melihat dari kasus-kasus yang sama, bahwa hampir bahkan 100% kasus kecuali Pak Ahok ini itu dilakukan dengan penahanan, ya kan? Dan kasus itu cepat sekali, jadi kan tidak melalui yang namanya aksi bela Islam pertama, ya kan? Aksi bela Islam kedua baru status menjadi tersangka. Ini kan kita menjadikan ada azas kesamaan yang tidak sama, ya kan? Jadi tidak ada kesamaan di hadapan hukum seperti itu. Ada hak-hak privilege yang diberikan oleh institusi-institusi penegak hukum ini kepada saudara Ahok. Artinya Anda tadi mengatakan ada privilege itu bukan sekedar persepsi, tapi menurut Anda itu fakta? Fakta. Kalau kita lihat kasus-kasus yang sudah ada, semua kasus-kasus itu dilakukan penahanan. Nah, oleh karena polisian sudah tidak menahan, kan kita sudah tidak bisa lagi mengevaluasi. Tuntutan kita pada waktu itu memang kita minta bahwa Ahok ditahan dan memenuhi syarat untuk ditahan seperti itu. Walaupun apa yang dikemukakan oleh Bang Ruhut tadi mengatakan ada alasan-alasan subjektif memang dimiliki oleh penyidik. Ya, ada alasan-alasan objektif yang juga yang dimiliki penyidik. Tapi kalau kita melihat dari kasus-kasus yang semua yang bernuansa penodaan agama atau penistaan agama ini semuanya dilakukan penahanan. Nah, oleh karena itu juga kita berharap sesungguhnya kejaksaan. Jadi dengan alasan SOP bahwa karena kepolisian tidak melakukan penahanan maka kejaksaan tidak melakukan penahanan ini, jadi saya kira tidak juga seperti itu. Banyak kasus-kasus yang dilakukan bahwa polisi tidak melakukan penahanan tapi di kejaksaan dilakukan penahanan. Nah, kalau ini dilakukan SOP juga kita minta standar ini harus sama juga terhadap kasus-kasus yang lain juga harusnya diperlakukan yang sama seperti itu. Nah, kita berharap juga nanti di pengadilan, karena pengadilan punya hak kewenangan juga untuk melakukan penahanan. Saya kira kita berharap juga pengadilan bisa dengan kewenangan sekarang ini kan kewenangan karena sudah dilimpahkan, sudah ditunjuk oleh hakim majelisnya, maka kewenangan ada di majelis hakim. Sebetulnya kalau pengadilan agak memproses ini agak lama, bahwa ketua pengadilan punya hak juga untuk melakukan penahanan. Tapi karena kasus ini sudah ditunjuk majelis hakim per hari ini, maka kewenangan itu kepada majelis hakim. Dan kita berharap bahwa majelis hakim juga bisa melakukan penahanan seperti itu. Jadi ya, sebelumnya apa yang dikatakan Bung Yani, kasus Ahok dengan yang lain itu tidak tidak beda-beda tipis. Bedanya sangat jauh berbeda. Kenapa? Yang lain itu saya ingin tanya, apakah ada Buniani? Tidak ada Buniani. Ya, karena itulah ditahan. Tapi ini ramai setelah 10 hari Pulau Seribu. Dan sebelum demo, ini perlu diketahui. Sebelum demo tanggal 4 bulan 11, Ahok tanggal 24 Oktober sudah datang untuk tegaknya hukum. Ya, dia sudah datang, sudah waktu di BAP dia sudah diperiksa. Ke Barreskrim. Sekian banyak ya, 24 pertanyaan. Jadi memang Ahok ini sangat taat hukum. Jadi beda masalahnya. Mas Pardi, sebentar, ya? sebentar, saya ingin klarifikasi juga. Ini kasus ini bukan ada kasus yang diangkat ya ada tidak ada pernyataan Buniani. Karena kita juga menonton dari situs resmi juga Pemda DKI. Bahwa kasus-kasus yang lain juga ada tenggang waktu, setelah ada tenggang waktu itu jadi dilakukan penahanan. Ini sama, kasus pasalnya juga sama. Ya, pelakunya yang beda. Jadi nggak bisa dikatakan beda-beda, sama kasusnya. Itu yang pelakunya disebut sebagai privilege tadi. Nah, itu sebenarnya mendapatkan hak-hak privilege dari institusi penegak hukum. Jadi saya tetap beda. Kenapa? Kasus yang namanya Ahok ini, jujur saja, harus masuk Guinness Book. Kalau di Indonesia rekod muri. Siapa bilang yang lain itu secepat Ahok? Ini yang paling cepat. Tapi kenapa ini semua paling cepat? Kita acung jempol hormat kepada Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Inilah beliau ingin menegakkan hukum. Semua proses hukum mudah-mudahan tidak hanya Ahok. Semua ini harus cepat. Saya dan sahabat saya Yani ini kami lama jadi pengacara. Kadang-kadang sidang itu diundang jam 9, udah sore baru Yani sama saya dipanggil. Di ruang hakim, kita tunda ya minggu depan. Tapi kalau sekarang keren nggak? Harus begitu Mas biar ada Pardi, kepastian apa hukum. bedanya kasus Ahok dengan kasus-kasus penistaan agama yang lainnya? Ya, soal sumber informasi saja. Tapi sebetulnya ini kan yang poin pentingnya adalah bagaimana kita mengharapkan tegaknya hukum berkeadilan. Karena itu salah satu syarat tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Jika kalau hukum ditegakkan secara tidak berkeadilan, secara diskriminatif, ini membahayakan keutuhan NKRI. Oleh karena itu kita berharap aparat penegak hukum, polisi, jaksa, pengadilan betul-betul menegakkan hukum secara berkeadilan. Apakah itu sumbernya dari mana? Saya kira itu bukan persoalan. Yang penting adalah permasalahannya itu sama. Banyak adalah penodaan agama, maka ditetapkan pasal itu ada alasan subjektif, ada alasan objektif untuk diterapkan satu proses penahanan itu, gitu.
Sesungguhnya SOP seperti apa? Jika polisi tidak menahan, apakah kejaksaan boleh menahan atau seperti apa? Ya, penahanan itu bukan persoalan SOP atau persoalan yang lain, ada persoalan kebutuhan untuk menegakkan hukum. Kalau jaksa memandang agar proses hukum itu cepat, tidak menghadapi kesulitan, maka bisa melakukan penahanan. Demikian pula dikatakan Bang Yani tadi, pengadilan bisa melakukan penetapan untuk melakukan penahanan demi agar semuanya berjalan dengan baik. Kita khawatir akan ada aksi-aksi lagi yang menuntut adanya penahanan lagi. Kita sudah mengapresiasi 212 kemarin yang begitu luar biasa, sudah memenuhi harapan pemerintah, sudah memenuhi harapan aparat penegak hukum, tidak ada kerusuhan apapun, maka oleh karena itu mestinya juga direspon positif oleh aparat penegak hukum gitu. Jadi menurut Anda Ahok sangat pantas untuk ditahan seperti itu? Ya, karena memang sarana undang-undangnya memenuhi syarat untuk ditahan itu gitu. Baik, pemirsa, seperti apa nanti perjalanan kasus Ahok ketika memasuki babak baru di Pengadilan Jakarta Utara? Dr. Anyus akan segera kembali. Bang Yani, ada dua pasal yang disangkakan kepada Ahok, 156 dan 156A. Apa yang Anda baca dari penerapan dua pasal ini? Kalau menurut saya 156 ini agak susah untuk memenuhkan unsur-unsur itu. Itu kan penghinaan terhadap golongan penduduk. Kalau ini kan jelas bahwa agama, alamatnya, adresnya itu jelas agama. Artinya yang lebih mungkin untuk dijerat adalah 156A. 156A saya juga bingung kok dimasukkan pasal 156 ini agak menjadi kekaburan sesungguhnya seperti itu. Sebenarnya cukup aja satu pasal 156A karena adresnya cukup jelas bahwa ini penodaan terhadap agama Islam, penodaan terhadap kitab suci Al-Qur'an, penodaan terhadap ulama. Ya, nah, ini yang kok dicantumkan pasal 156. Nah, ini juga mungkin jangan-jangan menjadi alasan nanti bahwa tidak bisa ditahan karena pasal 156 hukumannya kan di bawah 4 tahun, di bawah 5 tahun. Di bawah 5 tahun. Di bawah 5 tahun kan tidak wajib dilakukan penahanan. Kalau 5 tahun maka wajib. Artinya bisa bermain di dua pasal itu seperti itu. Tapi ya saya kira nanti di dalam ini pengadilan lah bisa menilai seperti itu. Seharusnya jaksa juga seperti itu. Kalau memang kejaksaan ini saya sih bersangka baik aja lah. Karena pada waktu sudah mulai di SP3 kan ada koordinasi. Nah, seharusnya pada waktu koordinasi ini jaksa cukup mengatakan bahwa yang paling tepat dan paling pas untuk digunakan hanya satu pasal saja. Pada waktu itulah untuk dikembalikan kan sebelum masuk. Nah, tapi sekarang kan telanjur sudah 2 pasal ya. Artinya telanjur 2 pasal ya jaksa kita lihat aja di dalam proses kita belum tahu dakwaannya bagaimanapun kita tidak tahu. Karena proses membuat surat dakwaan itu kan berawal dari BAP yang ada di dalam proses berkas perkara ini sendiri. Kita belum tahu juga, kita nggak bisa baca juga BAP secara keseluruhan itu. Nah, kita lihat nanti bagaimana konstruksi BAP dan dituangkan dalam konstruksi dakwaan itu. Nah, maka kita lihat itu ada kesinambungan atau tidak. Kalau ternyata nanti dakwaannya dibuat juga ngawur bahwa ini memang sudah ingin ruangnya untuk memang membebaskan seperti itu. Tadi dipertanyakan kepada Kapolri mengapa dijerat dengan 2 pasal? Ada pertanyaan-pertanyaan itu, tetapi memang saya kebetulan nggak bertanya bab itu. Apa jawaban Kapolri ketika itu? Iya, udah ngambil keputusan dan sudah menjadi keputusan, tinggal udah dilempar kepada kejaksaan. Besok Anda akan rapat kerja dengan Jaksa Agung. Apakah Anda juga akan mempertanyakan mengapa 2 pasal yang dipakai kenapa tidak 156 saja? Dengan sendirinya kita akan pertanyakan itu dan kita akan perdalam dan kita akan tanyakan kenapa secepat itu. Hanya lepas 2 dari jam kejaksaan, dilempar ke ada apa? Utara. Ataukah karena kebetulan kepemimpinan adalah pendukung pemerintah sehingga sulit ngambil keputusan? Atau apa ya besok kita dengarkan penjelasannya. Tetapi hal-hal ini yang pernah jadi pertanyaan kita adalah kok bisa hanya gara-gara satu kasus penistaan satu orang ini bisa gempar, bisa bikin sampai se-Indonesia dan dunia menggelegar gitu. Terus diam, nggak ada diskresi hukum gitu. Atau apa yang bisa diputuskan oleh pemerintah? Mesti harus ada langkah-langkah mestinya. Nah, sekarang semua sudah berjalan. Tinggal besok Selasa kita lihat. Kita besok ketemu dengan kejaksaan. Kita akan perdalam semua pertanyaan. Kita akan tanya bagaimana ceritanya besok dan bagaimana JPU-nya disiapkan. JPU ini kan penuntut wakil masyarakat. Ya kan? Penuntut umum rakyat kita, publik, mewakili kita. Dia harus mengerti perasaan kita, rakyat yang banyak. Dan ini bukan main-main. Kalau kemarin 7 juta orang turun untuk sekedar bicara tentang penistaan yang bukan dianggap enteng itu kan. Orang mau jalan kaki jauh dari jauh-jauh. Nah, maksud saya hal-hal sensitivitas kayak gini harus kita hitung.
Adapun masalah hukum, kita tetap akan jaga masalah hukum. Esok Selasa pasti akan dikawal. Orang akan mengikuti semua perkembangan. Siapa hakimnya, siapa JPU-nya, nggak ada yang akan diam semua masyarakat. Pasti akan memantau dengan baik. Baik. Baru dari sisi Ahok sendiri melihat pasal 156 dan 156A seperti apa? Ya itu yang saya katakan, melihat kita cukup lihat dari ancaman hukumannya. Satu di atas 5 tahun, satu di bawah. Itu kan otomatis dalam hukum itu mencari mana yang lebih menguntungkan. Mungkin aparat melaksanakan tugasnya itu nggak bisa ditahan. Tapi udahlah, yang saya ingin katakan begini, kita negara hukum betul, tapi sekarang kita ada pesta politik. Ini reformasi demokrasi dikedepankan. Apapun, Ahok itu kalau merujuk kepada undang-undang pilkada, dengan dia aja mau didengar, dia mau datang, dia mau ini, dia udah baik kok. Dia udah patuh dengan hukum. Sebenarnya dia dilindungi oleh undang-undang pilkada loh. Dan dia bisa dimasalahkan nanti apabila sudah ingkrah. Jadi bicara mengenai kasus Ahok, biar ini dipercepat, tapi masih ada PT, masih ada MA loh. Masih panjang. Jadi ya paling tidak ya insya Allah dia nanti menang ya. Dia masih bisa jadi gubernur ya. Itu inkrah itu nanti 3-4 tahun lagi. Masih Jadi panjang. kalau pernyataannya Bang Ruhut ini sesungguhnya mengkonfirmasi kita bahwa pernyataannya Ahok pada waktu di Pulau Seribu itu dalam konteks betul-betul dalam konteks pilkada beliau ini. Padahal kita melihat bahwa di luar konteks, di luar hal yang berbeda, bahwa pada waktu itu dia adalah gubernur yang melakukan kerja dinas, ya kan, pakaiannya pun pakaian dinas seperti itu kan, tidak ada hubungannya dengan pilkada. Kita tidak pernah mengkaitkan dengan persoalan pilkada ini. Yang kita tuntut ini adalah proses murni adalah pelanggaran hukum dan penodaan agama. Tadi kan Bang Ruhut mengatakan bahwa dalam konteks pilkada, berarti memang sengaja dia menyeret-nyeret bagian pilkada. Kalau bukan ada hubungannya, tidak ada hubungannya dengan Bukan sengaja, karena itu dari tadi kalian bilang sama dengan kasus sama dengan beda. Ahok itu calon gubernur. Dia sudah disahkan sebagai calon. Dia sudah mendapat nomor urut. Ada dasar hukumnya undang-undang pilkada, mau bilang apa? Karena itu saya katakan kasus Ahok beda dengan yang lain. Itu bos. Ya, memang kemudian dakwaan jaksa nanti akan menggunakan 156A dan 156 dan itu bersifat alternatif yang kemudian itu dijadikan dasar untuk tidak menahan karena tidak yakin mengenai akan terbukti. Dia khawatir kalau nanti yang terbukti 156 maka tidak memenuhi syarat untuk ditahan. Tapi konstruksi berpikir kejaksaan saya kira itu perlu diluruskan karena mestinya Kejaksaan Agung itu tetap pada poin pertamanya yaitu 156A itu tadi, apakah unsur-unsurnya sudah terpenuhi atau tidak. Kalau memang sudah terpenuhi, itu saja yang mestinya diperjuangkan sebagai penuntut umum demi tegaknya negara hukum ini gitu. Apakah kesan terburu-buru yang ditampilkan Kejaksaan Agung untuk segera melemparkan berkas ini ke PN Utara itu juga menjadi salah satu alasan akhirnya jaksa tidak teliti atau tidak kurang berkoordinasi kenapa harus pakai 2 pasal seperti itu? Ya, saya kira kesan buru-buru itu tidak sepenuhnya benar. Dan sesungguhnya memang seharusnya penegakan hukum seperti itu. Dan ini menjadi presiden di masa yang akan datang untuk bisa kita tagih kepada aparat penegak hukum setiap menangani kasus hukum supaya cepat gitu, murah dan sederhana. Itu sebetulnya prinsip penegakan hukum kita seperti itu. Nah kemudian apakah teliti atau tidak? Saya kira memang selama ini Kejaksaan Agung atau jaksa-jaksa yang lain itu cenderung menggunakan alternatif itu. Khawatir ini tidak terjerat, meskipun jeratan yang kedua ini tadi sebetulnya lemah sekali karena ini konteksnya penghinaan terhadap golongan tertentu, sedangkan apa yang dilakukan oleh Ahok adalah kaitannya dengan agama, lebih spesifik, mestinya di 156A tadi itu. Artinya Anda lebih condong akan terjerat di 156A bukan 156. Unsur-unsurnya lebih memenuhi di 156A itu gitu. Baik, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Talk to iNews, kami akan segera kembali. Bang Yani, besok Komisi 3, Komisi Hukum DPR akan bertemu, akan rapat tengah pendapat dengan Jaksa Agung. Sebagai mantan anggota Komisi Hukum DPR, apa yang ingin Anda sampaikan langsung ke kolega Anda? Saya kira yang pertama, ya tadi saya tonton juga kawan-kawan dengan kepolisian. Anda senang atau kecewa? Ya saya memahami lah kenapa kawan-kawan ya tadi di Komisi 3 ya agak landai seperti itu. Saya memahami lah seperti itu ya kan.
Paham kami dengan Bang Ruhut? Paham ya Bang ya? Ya, besok agak galak pasti sama Oh, gitu? kejaksaan. Pasti kita udah paham lah konstruksinya itu. Yang saya ingin titip betul itu adalah pada terutama rekan saya, sahabat saya ini Pak Abu ini adalah mempertanyakan betul, ya kan? Kenapa begitu cepat satu, terus kenapa juga menggunakan tetap pasal? Kenapa tidak melakukan yang namanya pendalaman, terus melakukan perbaikan-perbaikan menggunakan satu pasal saja? Kejaksaan sesungguhnya bisa bahwa setelah ini ternyata pasal ini tidak begitu pas, unsur-unsurnya tidak memenuhi, begitu memenuhi, cukup menggunakan pasal tunggal saja seperti itu. Nah itu ya harus, apa alasan logis, apa alasan yuridis, ya itu harus dipertanyakan dengan kejaksaan. Yang kedua, kenapa juga kejaksaan juga dengan alasan bahwa Pak Ahok sudah dicekal sehingga tidak perlu ditahan. Itu alasan yang menurut saya tidak relevan dan tidak logis juga. Ya tidak, ya. Seharusnya bisa banyak kasus-kasus yang lain, banyak kasus-kasus yang lain ya tidak ditahan di polisi tapi ditahan. Oleh karena itu, supaya betul-betul azas kesamaan di hadapan hukum ini berlaku seluruh warga ini harus menjadikan rujukan. Nanti juga kita minta juga kalau mereka tidak ditahan di kepolisian maka kejaksaan jangan ditahan untuk kasus-kasus yang lain. Ya. Pak Abu silakan. Ya kita sebenarnya sahabat memberikan nasihat kita terima lah ya. Dan ini sahabat kita yang kritis juga kan orangnya. Intinya sama lah, memang kita kalau istilah ada yang landai-landai nggak ada lah, itu nggak benar itu. Kita tetap tegas dan jelas, lugas, pedas, tuntas. Jadi untuk esok memang ada satu hal yang sangat mendasar yang kita akan tanyakan kepada Kejaksaan Agung. Bagaimana persiapan penuntutan ini sebagai wakil dari masyarakat, wakil publik, wakil rakyat Indonesia yang berkepentingan untuk mewakili Kejaksaan untuk menuntut orang yang menistakan agama ini. Nah ini kita berharap memang seperti apa yang dikatakan Pak Yani tadi, pasalnya juga jelas itu kan 156A benar-benar ditekan ke arah sana. Tetapi orang personelnya yang akan sebagai JPU ini harus orang-orang yang terbaik lah. Kemarin kita udah dengar sebentar ditulis nama udah muncul di viral-viral apa Irene apa macam-macam. Banyak orang yang kecewa katanya begini-begini. Nah, tapi katanya sekarang udah berubah. Katanya ada 13 orang. Artinya dalam menentukan personil pun juga harus memahami sensitivitas seperti itu. 7,5 juta orang turun itu mau dianggap apa? Apa anggap rakyat yang turun dianggap buih? Enak aja. Ini kaum muslimin datang ke sini ke bawah ingin bersuara, ingin menyampaikan perasaannya gitu. Jangan dianggap enteng dong. Gitu. Orang berdarah-darah datang ke sana kok, cucuran air mata dengan segala biaya gitu. Maksud saya hal yang seperti itu kok dirasakan gitu. Apalagi pimpinan bangsa ini harus mengerti benar suara rakyatnya. Kira-kira gitu kalau bahasa dari perjalanan kasus selama ini sebentar saya belum selesai. Sebentar Bang Abu, sebentar. Jadi sebenarnya bukan jumlah banyaknya. Jaksa itu mau 100 tetap aja satu dia. Dia satu kesatuan seperti itu. Tapi namanya sensitivitas. Ya, itu yang penting. Perasaan rakyat itu sebuah diskresi dari seorang pimpinan yang harus bisa ngambil keputusan. Ya, itu satu hal. Ambil. Yang kedua, kita berharap juga kepada MA menyiapkan hakim-hakimnya yang independen. Independen, yang kuat dan objektif, tidak tertekan. Nah, moga-moga perpaduan ini bisa berjalan dengan baik itu Pak Ruhut. Ya, berjalan dengan baik. Dan Pak Ruhut juga dia bukan senang juga kok kalau salah nggak dihukum juga dia nggak senang. Ruhut taat hukum kok orangnya. Intinya adalah kalau memang tidak ya sudah. Tetapi ini proses ini semoga bisa berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang sangat objektif, independen, profesional dan berjalan dengan baik. Bang Ruhut ada titipan pertanyaan ke Komisi 3 ketika bertemu Jaksa Agung besok? Sama saya. Jadi Komisi 3 itu walaupun saya sama dengan Yani sekarang kami jadi mantan, nggak usah khawatir. Saya nggak akan mengajari ikan berenang. Mereka jago-jago kok. Tapi yang saya ingin sampaikan begini. Tadi betul apa yang dikatakan Pak Ustadz Al-Habsyi, ya itu benar sekali. Jadi saya hanya ingin mengatakan peristiwa tanggal 212 ya. Walaupun kalau lihat dari sudut saya karena seorang politik itu bisa juga ya nomor 2 1 putaran 2 periode. Tapi yang saya ingin katakan begini, saya berterima kasih kepada para ulama, tokoh-tokoh agama bisa mengumpulkan sekian juta tapi tertib. Dan saya juga terima kasih kepada Bapak Presiden yang datang ikut sholat, mendengar tausiah, ya suasananya jadi sangat syahdu, sangat husuk. Jadi kita harus teladani para tokoh-tokoh kita yang kemarin itu. Saya rasa itu kalau dari saya. Dan kita negara hukum, jangan lupa hormati asas
presumption of innocent, praduga tak bersalah. Baik, Pak Supardi, apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk bisa terus mengawal kasus ini di persidangan? Ya, kita semua mengawal kasus itu dan kemudian kita pastikan bahwa itu adalah kasus hukum, murni kasus hukum. Bukan kasus yang lain, hanya murni kasus Bukan, hukum. itu harus kita hindarkan Manusia. hindari dari politisasi ataupun kasus-kasus yang lain. Dan kemudian kita pastikan bahwa aksi 212 dan aksi sebelumnya itu adalah tuntutan masyarakat agar hukum ditegakkan secara berkeadilan. Tidak ada konteks-konteks yang lain sehingga kemudian menimbulkan kebiasaan hal-hal yang kemudian tidak produktif buat negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kemudian yang penting adalah bahwa jaksa penuntut umum betul-betul bertindak atas nama kepentingan umum agar menegakkan hukum, agar tercipta ketertiban umum, dan kemudian pengadilan juga bertindak independen, objektif, dan profesional. Dan selama ini kasus-kasus penistaan agama yang kemudian berdasar dari fatwa Majelis Ulama Indonesia itu kebanyakan dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Artinya berbanding lurus antara fatwa dengan putusan pengadilan. Selalu berbanding lurus gitu, kecenderungannya begitu. Bagaimana memastikan agar Ya. hakim bebas intervensi dari pihak manapun? Ya, kita percaya, kita memberikan dorongan, kita memberikan harapan bahwa dia akan bertindak independen dan profesional, dan kita hilangkan praduga-praduga yang tidak baik kepada pengadilan kita, dan saya yakin mereka tetap akan bertindak profesional, apalagi suara keadilan masyarakat menuntut sangat besar sekali itu. Kalau dari DPR sendiri akan seperti apa Pak Abu proses pengawasannya ke PN Utara nanti? Gimana? Dari DPR pengawasannya bentuknya seperti apa terhadap kinerja PN Jakarta Utara dalam menangani kasus ini nanti? Ya, kita pengawasannya hanya mengontrol, bisa memberikan masukan-masukan dan sebagainya, itu saja. Lebih dari apa pengawasan? Kalau ada catatan-catatan, kita akan tegur dia, begitu saja pengawasan namanya. Jadi tidak lebih dari itu, sesuai dengan fungsinya tupoksi DPR adalah mengawasi dengan cara seperti itu. Iya, tetapi pengawasan kita itu pasti punya nilai, ya, punya nilai dan punya perhatian. Larinya kalau tidak itu bisa lari kemana-mana keputusannya gitu. Dan kita hormati Presiden kita, di mana beliau juga sebagai Panglima tertinggi, ya, ada satu keteladanan beliau. Beliau bisa segalanya tapi beliau patuh kepada hukum. Pesan beliau, saya rasa semua kita harus teladani. Apa itu? Siapapun kita, jangan intervensi hukum. Iya, Hormati itu- kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Setuju itu. Bang Yani, apakah ada anggota Anda yang masuk dalam BAP sebagai saksi ketika pemeriksaan di Barreskrim kemarin? Nah, kemarin kan yang diminta jadi saksi itu adalah mereka kan dua kategori. Mereka yang disaksi dari pihak polisian dan dari pihak pelapor. Ya, Ada saksi ahli agama, bahasa, ada. dan pidana. Kira-kira sudah 30 udah cukup, saya kira. Tugas utama adalah jaksa penuntut umum harus betul-betul dapat mempertahankan dakwaannya dengan unsur-unsur yang telah dibuat di dalam dakwaan tersebut dengan menghadirkan saksi-saksi tadi dan bukti-bukti yang ada. Oleh karena itu menurut saya ini tugas jaksa adalah untuk membuktikan dakwaannya itu ada betul. Terus bahwa kita minta kepada hakim yang sudah ditunjuk, kan hakim sudah ditunjuk juga, betul-betul memeriksa ini secara objektif, memeriksa ini secara transparan, dan bisa peradilan ini memang peradilan cepat yang seperti tadi dan kita berharap bahwa jurisprudensi yang sudah ada, ya kan, tidak ada satupun yang lolos. Jadi Pak Pardi, tidak ada satupun yang lolos dalam konteks kasus penodaan dan penistaan agama. Selasa depan Anda akan datang ke PN Ya, Utara? saya akan hadir. Baik. Bang Ruhut terima kasih, Bang Yani terima kasih, Pak Abu terima kasih, Pak Supardi juga terima kasih atas waktunya, dan pemirsa demikianlah akhir dari Talk to News untuk malam hari ini. Saya Aryo Ardi, sampai jumpa. Terima kasih Bang ya. Udah habis Terima kasih Bang ya.
Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian di hadapan Komisi 3 DPR RI memaparkan sejumlah isu yang mengguncang keamanan yang